Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, air sangatlah dibutuhkan untuk kehidupan. Tentunya dari segi hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Tetapi seiring berjalannya waktu, penggunaan air ini kadang-kadang sangat berlebihan sehingga banyak tempat yang kekurangan air ataupun persediaan airnya juga tidak terlalu mencukupi. Untuk mengatasinya tentunya kita perlukan suatu cara yang mungkin cara-cara ini bisa dimanfaatkan di rumah Anda. Ada juga yang namanya water purifier, tapi dalam hal ini tentunya tidak terlalu menggunakan banyak bahan dan juga sangat tradisional. Berbicara mengenai water purifier atau penjernih air, telah hadir di studio podcast kami Bapak Insinyur A. Taufik Arif MSc dari dosen dari Teknik Tambang Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dengan inovasinya alat penjernih air sederhana atau traditional water purifier. Apa sih istimewanya alat ini? Langsung saja kita sapa Pak Taufik. Selamat datang Pak Taufik di acara kami One Day One Innovation. Ya, selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan aktivitas belajar mengajarnya? Masih Ya, daring atau luring sekarang Pak? saat ini dari rektor Aha. sudah membuat edaran ada hibrid mungkin. Bisa Hibrid ya? offline, bisa Aha. online. Di-combine gitu Pak ya? Di-combine, Oke. di-combine, ya. Tapi tetap saja walaupun sudah di on offline di kelas tetap pakai protokol Protokol kesehatan. kesehatan, betul, Baik. betul. Terkait dengan inovasinya Pak, traditional water purifier atau penjernih air sederhana atau tradisional ini. Apa sih Pak yang melatar belakanginya dan apa yang menariknya dari alat yang Bapak buat ini? Baik, terima kasih, Bu. Pertama mungkin syukur alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Begitu juga kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang telah intensif dan kemudian perhatian terhadap inovator Sumatera Selatan, dan juga kepada Bapak Kalibangda ya, Balikbangda ya, Bangda? Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saya terutama tertarik dengan air ini karena memang perkuliahan itu di Unsri itu Indralaya ya. Jadi spesifiknya itu karakteristik air itu menjadi sorotan karena masyarakat menggunakan air itu rata-rata air payau lah, yang terlihat karena daerahnya dataran rendah, mereka dipakai di sekolah, di rumah tangga, di sekolah, di musola dan lain-lain. Kemudian dari segi sains sendiri, air itu saya kira semua orang butuh air. Baik bumi juga butuh air. Karena kalau dari data bahwa 71% itu bumi ini dipenuhi air. Air, betul. Nah, kemudian di manusia juga perlu air. Perlu air. Karena 65% di tubuh kita air. Air, semua. betul. Nah, tapi dari segi saya baca di ayat Al-Quran juga ya, bahwa air itu sebenarnya anugerah, Bu. A itu anugerah, I-nya itu ilahi, Iya, betul. R-nya itu rahmatan lil alamin. Betul. Berarti jadi berkah dari Tuhan. Nah, makanya perlu dilakukan pemanfaatannya, pengelolaannya, dan bisa disaintifikasikan, jadi dirisetkan gitu. Nah, atas dasar itu saya pikir saya mencoba membuat suatu proposal ya, usulan bagaimana bisa membuat produk ya, prototype itu. Alhamdulillah kita sudah berjalan. Nah, saya pikir pada saat saya riset dengan Prof. Subriel dulu, alat itu memang untuk pemanfaatan lain, misalnya high teknologi lah. Saya pikir susah kalau masyarakat memanfaatkannya. Betul. Nah, saya mencari suatu ide, gagasan bagaimana membuat yang sederhana, bisa mobile, bisa dibawa oleh masyarakat,
Dan Murah alat gitu ya. penjernihnya itu bisa diganti Betul. secara periodik, bisa kita lihat dan lain-lain. Saya coba membuat itu. Bahan bakunya adalah paralon seperti biasa. Ukuran itu bisa kecil, sedang, dan agak besar. Nah, kalau kita di rumah, misalnya air dari rumah, kita dari pump, biasanya dari pump itu kita taruh di tap dulu di pucuk. Nah, Betul. bisa kita taruhkan air itu untuk berjernih. Nah, bisa kita lihat di rumah. Saya 3 bulan lihat alat filter itu ternyata masih banyak kotoran. Artinya Iya, itu kita tanpa sadar betul. bahwa air itu apa namanya Juga sangat masih banyak untuk ini ya. masuk ke tubuh itu Iya, untuk kesehatan juga. betul. Nah, belum lagi saya lihat karena juga saya pernah bantu di kota Bapeda, sungai-sungai kita itu bermuara di Sungai Tawar. Banyak masyarakat itu yang membuang sampah dan air sungai itu memang terkotorkan. Nah, bagaimana berpikir kalau alat ini bisa dipakai sampai ke sumur mereka atau ini mereka, alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Nah, jadi segi pemanfaatan itu saya pikirkan gitu. Nah, akhirnya pertama kali alat ini sudah dapat satu produk berupa apa namanya paralon itu, tabung, namanya tabung filter, ada tabung aktif karbon. Betul. Nah, itu nanti bisa kita sirkuitkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau airnya itu agak kotor, bisa kita kombinasikan antara filter, karbon aktif, bisa juga tradisional. Nah, itu sudah saya cobakan di SMA 1 Teluk Gelam. Teluk Gelam. Kebetulan kepala sekolahnya eh, meminta saya datang ke sana. Nah, saya lihat mereka itu pakai air itu dengan menggunakan sumur, Bu. Ya, sumur itu digunakan untuk kebutuhan siswa-siswa, baik di untuk kamar mandi, toilet maupun untuk musola. Nah, saya pikir kita coba aja, Pak. Nah, saya lihat memang karena tipikal di situ air sumurnya agak kemerahan, berarti mungkin kandungan unsur-unsur apa besinya mungkin Besi lebih tinggi. dominan Iya. tanahnya ya, tanah itu. Sudah kita pasanglah di situ. Karena saya lihat agak tingkat keparahan airnya itu agak ini, saya pasang dulu tabung yang agak besar yang tradisional. Kemudian menjelang ke musola dengan yang ke ruang kamar mandi kepala sekolah, saya pasang filter dengan saya pasang karbon aktif itu. Nah, alhamdulillah katanya kita coba dulu, ya airnya jernih, bersih. Nah, tetapi bukan air baku ini. Iya, betul. Ya, bukan air baku. Belum kita coba E. coli-nya. Cool. Belum sampai untuk air Belum minum satu kan. gitu ya. Nah, itu mungkin untuk riset berikutnya. Nah, air alhamdulillah sudah dipasang, Bu, di Betul. SMA 1 SMA Teluk Gelam tadi. Nah, kemudian di rumah-rumah ada teman-teman yang komunitas. Pak Tobik tolong dipasang, saya pasangkan. Di rumah juga saya pasang. Nah, Nah, dalam hal itu Pak, tradisionalnya itu ya, apa sih yang membedakan dia sehingga apa disebut tradisional? Apakah ada suatu apa ya namanya formula sehingga Bapak cenderung menggunakan kata tradisional untuk apa namanya alat penjernih tersebut? ya, pengertian tradisional itu ya sederhana sebenarnya. Di kesederhanaan itu kita pakai bahwa bahan bakunya itu terutama bisa bisa dari bahan baku yang tidak tidak yang mudah yang kita dapatkan seperti paralon. Aha. Paralon itu. Jadi paralon itu bisa kita potong, ya, kita potong, kemudian ukurannya itu pun kita mau yang kecil mau yang besar. Nah, Bisa kalau disesuaikan ya gitu ya. disesuaikan. Nah, sederhana. Kemudian bahan bakunya setelah paralon ada penutupnya, kemudian ada pipa, umpamanya pipa kecil ya 1/2 inci untuk kita buat lubang-lubang, kemudian untuk menusukkan ke dalam filternya itu. Sehingga air itu sebelum keluar ini sudah difilter dulu melalui alat filter itu. Nah, kemudian alat ini bisa dibuka, Bu, untuk dia ditarik filternya diganti lagi. Jadi itu membuat dia seperti mobile lah, sederhana. Bisa dipiara, kemudian dibuat dulu, dipiara dengan sederhana. Nah, dalam hal apa namanya perakitannya gitu Pak ya, itu membutuhkan waktu yang lama nggak Pak? Atau membutuhkan bahan yang agak lumayan mahal gitu? Iya, kalau saya kalkulasi tidak ekonomiknya tidak begitu mahal ya karena memang paralon itu kalau kita satu batang bisa kita buat jadi 6, bisa jadi 4 tergantung besarnya. Nah, kemudian apa namanya bahan bakunya bisa kita beli di toko-toko material lah ya. Nah, artinya dengan mudah kita dapatkan. Nah, yang perakitannya sendiri memang memerlukan ketelitian, Bu. Nah, itulah buat sainsnya itu.
Karena ketelitian itu antara tabung dengan penutupnya itu benar-benar kita ukur sehingga tidak ada celah air itu keluar. Nah, itu kelebihannya. Jadi kita membuat suatu desain dulu, gambar, kemudian kita ini sehingga antara cover dengan penutupnya itu kalau air masuk tidak mencorot istilahnya, tidak Nah, bocor. tidak bocor. Nah, itulah kita hitung sehingga dengan ketelitian itu kita buat ada ilmiahnya itu, jadi lingkaran itu kita buat itu sehingga tidak ada celah air yang masuk untuk disaring di dalam tabung itu air keluar. Nah, itu terjadi pada saat uji coba awal. Jadi pada saat tekanan air yang dari pump Besar itu gitu atau ya. air yang itu kita pompakan melalui filter itu, dia ada perubahan tekanan kan, Tekanan, betul. tekanan sehingga yang paralon itu atau apa namanya prototipe itu Bergeser atau bergerak ya. bergeser, Aha, ada yang gitu. bocor lah di Iya, sana betul. sini. Nah akhirnya saya robah lagi bagaimana dengan sehingga kalau kita filter itu dengan karbon aktif dengan jarak yang dekat kan tekanannya tinggi, sehingga antara filter sama karbon itu ada tekanan air yang fluida, yang air yang besar. Besar. Nah itu pun kita atur jarak-jaraknya. Nah, jadi kesulitan perakitan itu memang perlu diuji coba dulu. Nah, nantilah kita rapikan, kemudian kita uji cobakan di Teluk Gelam sama yang di kelurahan di rumah. Alat itu bisa kita rancang. Nah, jadi perancangan itu perlu waktu berapa bulan lah, 3 bulan, 4 bulan, Supaya berhasil ya. supaya berhasil. Nah, untuk lapisan filtrasinya sendiri itu apa yang digunakan, Pak? Iya, filter itu ada yang ukuran 0,5, ada yang ukuran 0,3 mikron, Bu. Nah, itu bisa kita dapatkan di material-material. Ya, ini material tempat air berjernih ya. Yang kita beli dengan harga 40-50 ribu. 40 ribu. Itu Dan bisa itu kita potong digunakan, juga. oh, maksudnya digunakan itu berapa kali pakai, Pak, dengan Nah, hal kalau itu? udah pakai itu saya sudah coba. Kalau memang rutinitasnya itu tinggi, itu sekitar 3 sampai 4 bulan, Bu. Bisa sampai 6 bulan. Bisa kita cek filternya itu. Nah, kalau sudah jenuh dia, Iya. ya ke tingkat filternya tidak maksimal lagi, bisa kita ganti. Dan kita bisa bersikat. Kita pasang lagi. Nah, kita pasang lagi. Oh, sudah ke filter, baru yang ketiga ke karbon Karbon aktifnya. aktif. Nah, karbon aktif itu memang fungsinya itu adalah untuk pertama untuk apa namanya mengurangi bau gitu ya. Nah, itu kemudian menangkap kembali material-material yang kecil, Kecil gitu ya. kecil itu. Nah, jadi karbon aktif itu jadi sudah berupa apa namanya silinder lah ya, berupa silinder itu, berupa silinder itu. Nah, itu bedanya dengan yang apa ya namanya, rumah-rumah tangga yang apa memakai penyaring sendiri kan, ada Iya, orang tuh ada penyaring itu. buat apa ya, penyaring sendiri yang bawahnya ini pasir, kemudian koral, kemudian Iya, sabut kelapa iya, gitu ya, sampai berapa iya, tingkat gitu ya, iya. apa namanya, kemudian airnya keluar. Itu Keluar. bedanya alat Bapak dengan yang digunakan oleh masyarakat secara umum itu apa, Pak? Ya, jadi itu bisa kita pakai juga sebagai bagian dari sistem itu. Jadi tradisional itu bisa kita pakai juga. Iya. Tabungnya kita buat. Iya. Jadi kita susun juga seperti pada pasir, hijau, Iya, iya. kemudian Batuan gitu, batu koral kemudian ya. di bawahnya ada semacam Penyaring. penyaring. Iya. Nah, itu bisa kita kombinasikan, Bu. Itu sudah saya coba di Teluk Gelam tadi karena airnya merah. Saya dulukan dulu itu. Oh, yang itu ya, penyaring Itu. pertama ya. Karena memang air yang dari sumur itu kebetulan tingkat apa namanya kekotorannya, Kekeruhannya gitu ya. kekeruhannya lebih tinggi. Nah, saya pakailah itu. Saya pasang sudah di tower dia. Iya. Jadi dipompa dari sumur, sumur itu ditampung di tetmon. Kemudian sebelum dia mengalir ke rumah ke musola, ke kamar mandi siswa itu di SMA Teluk Gelam itu, kita pasanglah yang kata Ibu tadi. Iya, lapis pertama gitu Lapis ya. pertama itu Iya. ada pasir, ada apa namanya Batu koral hijau, gitu, hijau ada gitu ya. koral yang mana itu. Ketika apa namanya membuatnya tadi ya Pak, maksudnya adanya tradisional, kemudian pakai filtrasi, kemudian ada lagi karbon aktifnya Ya. gitu ya, baru nanti keluarlah airnya gitu Air. Pak. Itu jernihnya tingkat apa ya, tingkat kejernihannya sama dengan kalau kita apa ya pakai yang secara apa sih, yang penjernih benar-benar
eh, paten atau yang Ya. lebih advance dari yang Bapak punya gitu Ya, ya? dari saya ambil sampel yang setelah yang dipakai itu, yang terakhir kita pakai di kantor lurah Dukun Ilyas, yang sekarang sudah terpasang itu, alhamdulillah Pak Topik ini lebih jernih katanya, lebih jernih. Jadi saya tidak mau merubah apa namanya aliran apa namanya sistem yang ada. Saya potong, saya izin mereka, saya potong apa namanya pipa dia, saya pasang itu. Nah awalnya memang karena jaraknya dekat dengan kamar mandi terlalu dekat. Akhirnya tekanan dari air pump itu tinggi kan, Tinggi sehingga tinggi. bocor Nah kali ya? itu mungkin mungkin diilmiahkan juga nanti. Iya, iya. Ilmiahkan juga. Sehingga kita pasang sirkuit itu. Nah alhamdulillah sekarang sudah dipakai mereka. Alhamdulillah ya jernih lah Iya, Bu, betul-betul. dan jernih bersih maksudnya itu karena Iya. sudah tersaring itu dan bisa dipakai oleh mereka. Dan sekarang saat ini di kantor lurah sudah terpasang gitu. Di dekat Sungai Tawar itu. Berarti dari prototipe tadi sudah ada beberapa yang Sudah diimplementasikan ya, diimplementasikan. gitu Nah, itu ya. maksudnya. Dan di tempat kawan-kawan, nah ini di Muba juga kan karena dia payau itu ya. Iya, betul. Ada beberapa pepada kawan situ sudah mulai mengontak untuk ini kan. Nah, kemudian di kantor lurah itu saya izin sama Pak Lurah bagaimana kita mencobakan alat ini sehingga air Sungai Tawar yang sudah program wali kota yang bagus ini kan sudah mulai masyarakat sudah mulai merubah perilakunya itu untuk tidak membuang sampah itu ke sungai itu sudah waktu demi waktu ada perubahan lah ya, perubahan. Nah bagaimana air sungai itu kita pompakan, kita filter dengan ini jadi bisa dipakai untuk masyarakat sana tapi bukan ke penduduk-penduduk karena mereka kan tapi di satu tempat khusus lah. Jadi kita siapkan safety tanknya, kita siapkan alat filternya, itu bisa dipakai bersama di masyarakat di apa namanya kelurahan Di itu. kelurahan gitu. Nah, tinggal kita menunggu di mana tempatnya, titiknya, sehingga kita bisa Pak izin kan, izin dari lurahnya itu. Dan RT ini sedang semua saya sudah pasang di Masjid Al Ihsan juga kan di sana juga. Nah ini kesederhanaan ini yang saya pakai karena kalau kita bicara alat penjernih ini kan sudah banyak Sudah kan, banyak, sudah betul. banyak. Tapi Tapi yang ini iya, kita lebih ke spesifik kemana yang daerah atau yang lokasi yang membutuhkan dan memang pemanfaatan ke situ, Bu. betul, Pemanfaatan betul. ke situ. Lebih kepada apa namanya, ke masyarakat Pak Ke ya. masyarakat, ya. Betul. Nah, dalam hal pengembangan alat ini sampai kepada apa namanya, pelaksanaannya kepada masyarakat, kendala apa yang dirasakan sangat berarti gitu ya Pak ya, dan bagaimana caranya Bapak dan tim mengatasi kendala tersebut? Ya, memang kita perlu waktu, Bu, untuk membuat ini karena sebagai dosen juga kita Tridharma ini. Iya, Iya. ada pengabdian Luar masyarakat biasa. juga, ada Jadi mengajar juga ya. inovasi yang kita buat ini masih berdasarkan waktu dituntut untuk laporannya segini. Iya, betul. Nah, saya pikir bukan hanya sekedar riset, tetapi bagaimana alat ini untuk dipengabdiankan Betul, betul. di Dipakai di masyarakat, masyarakat. betul. Nah, itulah saya coba ya kemarin itu di dalam 2 semester ini 2 tahun ini. Saya tawarkan di sekolah, saya tawarkan di musola, saya tawarkan di rumah tangga. Nah sekarang ini ada desa binaan kan, siapa tahu misalnya di Sungai Lais di daerah Muba yang airnya Airnya payau, payau. yang membutuhkan itu kita pakai. Dan itu kita produksi. Nah produksi ini kan kita terbatas pada riset kan, Oh, misalnya gitu. kita memproduksi 20 pasang, berarti alat filternya 20, nah itu hanya terbatas itu. Untuk mengembangkannya lagi kita perlu Perlu waktu, perlu waktu, mungkin kemudian sumber daya ya. pemberdayaan. Cuma hanya memang kalau memang ingin kita lebih ini kan dibagikan ke masyarakat, ya kita tadi butuh suatu apa namanya Support dana. support gitu. itu. Ya. Nah support itu misalnya bisa melalui pengembangannya ini dan bagaimana alat ini satu sisi secara fisik sudah merubah air kotor menjadi Betul. air bersih, tetapi sudah saya ambil sampelnya sebenarnya untuk melihat sejauh mana E. coli-nya untuk minum itu. Artinya itu, tapi dari segi fisik
Bagus ya. Ya masyarakat sudah, Sudah oke, Pak tapi Lurah lah segi sudah ininya ya. di depan Pak Lurah, ya ini Pak Lurah nih hasilnya bagus, Iya. ya, bersih. Wah, alhamdulillah betul gitu. Si fisik Alhamdulillah. bagus tapi kimianya belum tentu Nah, ya. kimianya belum tentu, tapi dalam kondisi itu bisa dimanfaatkan untuk apa namanya sehari-hari, Sehari-hari. untuk musola, Baik, misalnya baik. orang ngambil wudhu Ya. dan kondisi airnya bersih Oh gitu. iya betul. Untuk Wudhu, secara fisik oke, tapi untuk dikonsumsi kita harus dikonsumsi, perlu perlu pemeriksaan riset lagi ya. yang berikutnya itu. Baik. Tapi memang eh, yang kita lihat di kata ibu tadi tabung-tabung dijual itu memang sudah melalui Sudah proses advance ya. advance, ada dia RO-nya, Iya, betul. ditambah RO-nya, Betul. tapi masyarakat tidak bisa Tidak bisa menjangkau itu. karena harganya mahal. Mahal. Betul. Itu. Nah, ini kalau Itu. misalnya Sederhana dijual ini itu, berapa, intinya Pak? sederhana itu. Yang sederhana ini berapa Iya. yang alat Bapak ini kalau misalnya untuk kecil gitu ya, yang ukuran kecil misalnya untuk konsumsi rumah tangga ini berapa kalau dijual atau dikalkulasikan harganya? Ya kalau kita kalkulasi secara sederhana ya, alat penjernihnya ya 50.000 ya untuk itu. Bisa kita potong kalau kecil. Bisa kita potong. Kemudian umurnya bisa 3 bulan, 4 bulan. Nah, kemudian paralon itu kalau satu batang itu 4 meter, itu bisa jadi 6 sampai 4 tabung. Tabungnya. Tabung. Nah, itu kalau dihargai saya kira 180.000 ya, ada 100.000 sekitar Ya. 120.000 lah. Nah, tergantung kepada kita minta yang bagus, ketebalannya bagus. Betul. Terus paralon yang jenis yang seperti ditawarkan di media kan, ada kualitasnya itu ya. Nah, semakin kualitasnya semakin bagus, tabung itu semakin bagus juga. Jadi Semakin sebenarnya mahal sederhananya harganya. sederhana. Mau yang tabung Oh sederhana iya, boleh. betul Tapi betul. kalau yang paralon yang kualitasnya Bagus, yang dilindas mobil pun tidak Iya. pecah kan, mahal nah itu tentunya. bisa dipakai juga. Betul. Nah, itu kita pilih yang Iya, mana. iya. Nah, kemudian ada cupnya itu untuk wadah untuk penutup supaya Penutupnya baik cup bawah maupun cup kop atas. atas. Nah, kemudian kita lubangi. Ya tidak begitu besar Tidak atas begitu 100 mahal ya. 200. Mahal. Terjangkau oleh Iya. masyarakat gitu ya. Ya kalau teman-teman, Pak Topik tolong pasangkan di rumah saya. Boleh, sudah dipasang di kawan-kawan kan di rumah saya Iya, juga saya iya. taruh situ. Saya itu mau yang ngetes itu 3 bulan saya tes, saya pasang sejauh mana air yang dari tabung Tedmon itu kelihatan apa namanya dia tersaring kan. Betul. Setelah saya buka memang menempel semua Banyak kotoran gitu itu ya tanpa kotoran. kita sadari bahwa kita juga masuk ke tubuh kita yang bertahun-tahun kan Banyak juga gitu banyak ya. juga itu. Baik. Nah, artinya itu bisa di rumah tangganya seperti itu. Baik. Gitu ya. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini, Pak? Ya, harapannya memang sederhana saja bahwa alat ini bisa saya kembangkan lagi dengan kekuatan yang lebih bagus tabungnya itu. Jadi ada di beberapa tempat karena memang itu tergantung pada sistem yang sudah ada. Jadi saya lihat dulu sistemnya baru kita pasang. Nah, kendalanya bahwa kadang-kadang alat yang kita pakai itu tidak sesuai dengan kondisi itu kan. Nah, akhirnya kita melihat. Tetapi kalau dari beberapa uji coba ini saya sudah melihat bahwa karakter airnya seperti ini, oh berarti dia cocok seperti ini. Kalau karakter airnya seperti ini, seperti ini. Ada juga sekolah menggunakan pompa kan. Ada juga yang tidak menggunakan pompa gitu. Nah, ada juga dia menggunakan air sumur langsung ditampung di tempat dia. Tempat. Jadi tinggal kita pasang aja. Jadi pengembangannya Pengembangannya. pengembangannya itu. Dan tergantung pada karakteristik Daerahnya. lokasi yang akan kita gunakan itu. Baik. Pesan-pesannya Pak kepada inovator Sumatera Selatan juga kepada mungkin mahasiswa-mahasiswa Bapak atau teman-teman sejawat, silakan Pak. Ya, jadi memang kegiatan ini memang melibatkan mahasiswa kan. Saya pengabdian mengajak mahasiswa, menginstalasi semua kegiatan juga riset dibantu oleh mahasiswa. Ya tentunya bahwa ke depan ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kan lebih concern komitmen terhadap produk ya prototipe yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Yang bisa dikerjasamakan kemanfaatannya dengan daerah ya. Nah, dengan sederhana kita install, sederhana kita pakai, kemudian bahan itu sudah langsung dipakai oleh masyarakat. Nah, itu yang kita kedepannya bagaimana kemanfaatan. Manfaatannya. Nah, dari segi aspek teknis memang kita bukan agak sulit ya, karena saya juga
sebagai kepala laboratorium sekarang juga lebih sering ngotak-ngatik bagaimana menghasilkan produk. Nah sekarang saya sedang membuat itu alat untuk alat lain yang mungkin tahun ini atau ini akan saya inikan lagi. Nah ya itulah artinya itu bahwa mahasiswa sekarang memang lebih jeli, peka terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana riset atau skripsi mereka itu uh, satu sisi bisa bermanfaat bagi perusahaan, bagi dia sendiri, bagaimana sisi lain bisa dimanfaat oleh masyarakat. Masyarakat. Baik. Itu. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu gitu dalam pengembangan ataupun dalam hal pelaksanaan inovasi. Ya, saya kira karena saya institusi rektor ya, saya terima kasih oleh Prof. Anies, Rektor Unsri ya, karena telah beliau sangat komitmen terhadap riset ya, baik di universitas di Tugu dia kepada Bapak Dekan Teknik, pada dosen-dosen yang memang telah bekerja sama dengan itu. Tapi dari aspek ini provinsi tentunya ya Pak Gubernur ya, karena kalau tanpa komitmen beliau terhadap inovasi inovator ini ya tentunya gairah ini kan ya saya senang kan dari zaman ibu sebelumnya Ibu Ekowati. Ibu Eko ya saya dulu di lembaga penelitian Bu banyak membantu bekerja sama beliau. Nah kemudian semua riset-riset itu muncullah inovasi daerah itu yang kemarin itu. Betul. Nah, artinya saya sebenarnya bukan orang baru di sini karena saya masuk dalam tim ini dulu beberapa tahun Pak Bu Eko masih di sini. Nah artinya itu saya mengucapkan terima kasih juga sama beliau kan, karena memang komitmen dan dilanjutkan sama beliau yang sekarang ini. Bagus itu Balitbangda memang semacam partnership ya. Nah, tadi kita juga di perguruan tinggi senang karena ada satu sasaran ini kan. Kadang-kadang kita membuat mau diapain ini membuat produk gitu ya. Nah saya pikir itu menjadi suatu pemicu bagi teman-teman yang lain untuk walaupun sederhana tetapi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Betul sekali. Ya, itu. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Insinyur At-Taufik Arif MSc dengan inovasinya alat penjernih air sederhana. Mudah-mudahan ke depannya inovasi ini akan lebih berkembang lagi, yang lebih advance sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan juga bisa mendapatkan sesuatu dari hasil penelitian. Secontohnya bisa mendapatkan anugerah inovator terbaik gitu ya. Kami tunggu Pak ya, inovasi selanjutnya sehingga akan memperkaya inovasi-inovasi di Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.